Bab 57, Bab 2177, setelah kematian. Baiklah, pergi dan sambutlah teman-teman muda itu, kata kepala pendeta sambil mendesah pelan, beban tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya jelas dalam suaranya. Tanpa menunggu jawaban, wujudnya berkilauan dan menghilang ke udara, hanya menyisakan gema aura keilahiannya. Ling Xian menyilangkan lengannya, ekspresinya tidak terbaca. Kau pergi dan lakukan saja, katanya datar kepada Liu Xiao, sebelum tubuhnya berkedip dan menghilang dalam kilatan cahaya ungu redup. Hah! Ditinggal sendirian di langit yang luas, Liu Xiao berdiri di sana sejenak, tangannya yang terulur masih memegang kue kering yang lembut dan dibuat dengan sempurna. Senyumnya berkedut. Rekan-rekannya telah meninggalkannya lagi. Setiap saat, gumamnya sambil mendesah, menarik tangannya ke belakang dan menggigit kue itu perlahan dan hati-hati. Teksturnya yang lembut dan manis meleleh di mulutnya, dan dia mengeluarkan suara kepuasan kecil, meskipun diwarnai dengan sedikit kesedihan. Sudah 5 tahun sejak pemuda aneh itu, Yun Che, memasuki tanah suci. 5 tahun sejak Liu Xiao menaruh minat serius dalam meningkatkan seni kulinernya. Dia tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang, tetapi melihat Yun Che memasak hari itu telah menyalakan sesuatu yang dalam di dalam dirinya, sebuah tantangan. Sebuah percikan. Sebuah kenangan akan hal-hal yang telah lama terlupakan. Sejak itu, dia menyempurnakan tekniknya, bereksperimen dengan kombinasi rasa, belajar untuk mengangkat bahkan bahan-bahan yang paling sederhana menjadi karya seni. Kue senyum surga ini adalah salah satu penemuan terbarunya. Sangat manis, diresapi dengan jejak energi mendalam yang menggelitik jiwa, itu adalah kue yang bahkan dapat membuat seorang pembunuh berhati dingin berkedip kegirangan. Dari segi penampilan, itu jauh melampaui usahanya sebelumnya. Kulitnya yang keemasan indah, isinya yang berkilau samar dengan cahaya ilahi, dan aroma lembut yang bertahan seperti hujan musim semi. Namun, hanya dia yang memakannya. Pada level mereka, makanan tidak diperlukan. Makanan datang dari energi yang mendalam. Kenikmatan datang dari kekuasaan. Dan di antara teman-temannya, tidak ada dari mereka yang peduli dengan kesenangan fana seperti itu. Liu Xiao menggigit lagi, mengunyah perlahan, senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Namun dalam hatinya, itu sedikit sepi. Mungkin lain kali aku harus memberikannya pada Raja Kabut. Dia setidaknya tahu cara menghargai rasa. Tertawa kecil pada dirinya sendiri, Liu Xiao menjilati remah-remah dari jari-jarinya, berbalik, dan menghilang ke angin. Aku punya teman. Tetapi mereka semua tidak menyukai masakanku, sungguh takdir. Liu Xiao bergumam dramatis pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya saat dia terbang menembus awan. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, ekspresinya menggambarkan kesedihan yang tragis, seolah-olah surga sendiri telah berbuat salah padanya. Terserahlah, gerutunya, menyilangkan lengannya. Wanita tua itu dan tulang-tulang tua itu tidak pantas untuk masakanku. HMPH. Dengan jentikan lengan bajunya, dia dengan santai menyalakan energinya yang dalam untuk menghibur dirinya sendiri. Namun tepat saat api ilahinya berderak hidup. Boom! Dua kekuatan mengerikan tiba-tiba menghantam penghalang yang dibangunnya dengan malas di langit, meletus dalam gelombang kejut kekuatan ilahi yang dahsyat. Penghalang itu hancur seperti kaca, dan Liu Xiao terlempar ke langit seperti komet. Wah, dia melolong, bukan karena kesakitan, tetapi karena bakat dramatisnya yang murni. Saat dia berputar melintasi awan, lengannya mengepak. Dia tidak terluka sedikit pun, tetapi dia membiarkan dirinya terlempar jauh, jauh sekali, mengendarai kekuatan itu seperti daun di tengah badai. Di tempat ledakan itu berasal, seorang wanita berdiri dengan tangan disilangkan, wajahnya memerah karena marah. Wanita tua, ya?
Imam besar Ling Xian menggeram, uap hampir mengepul dari bahunya. Aku tidak akan membiarkanmu meminjam api suciku selama 1000 tahun, dasar orang tua sialan. Dia memejamkan mata karena marah, suaranya menggelegar di langit seperti guntur yang menggelegar. Jauh di kejauhan, gema suara Liu Xiao terdengar lagi. Tidak! Maafkan aku. Itu lelucon. Lelucon yang kukatakan. Suara lain, dingin dan kuno, bergema dengan tenang di tengah kekacauan. Jangan mempermalukan kami di depan anak-anak muda. Itu adalah imam besar. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah kekonyolan semacam ini sudah sangat dikenalnya. Desahannya sepertinya bergema di langit. Mereka adalah imam besar. Dihormati oleh semua orang. Ditakuti banyak orang. Dan, entah bagaimana masih persis seperti anak-anak yang sedang bertengkar. Ketika cahaya putih yang cemerlang itu akhirnya memudar, Yun Ce terhuyung-huyung, memegangi kepalanya saat gelombang kebingungan dan disorientasi melanda dirinya. Keringat mengalir di pelipisnya, napasnya pendek dan tidak teratur. Apa yang baru saja terjadi? Dia segera mengedarkan energinya yang dalam dan mulai memindai tubuh dan jiwanya dengan sangat hati-hati. Sekali, 2 kali, belasan kali. Namun, tidak peduli seberapa dalam atau menyeluruhnya dia mencari, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh, tidak ada rasa sakit, tidak ada luka, tidak ada perubahan yang dapat dia deteksi. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Sangat berbeda. Kemudian, dengan sedikit keraguan di dalam hatinya, Yun Ce mengarahkan indera ilahinya ke dalam vena mendalamnya, dan saat itu juga, jantungnya berdebar kencang. Matanya membelalak ngeri. Dunia tak terbatas yang dulu berkilauan di dalam dirinya, tembus cahaya, halus, menunggu untuk menjadi nyata, kini begitu samar, begitu seperti hantu, hingga nyaris tak terlihat. Seolah-olah keberadaan mereka mulai terurai, hampir kembali ke bentuk aslinya sebagai bintang-bintang yang tersebar di galaksi yang tak berujung. Namun kemudian, di tengah-tengah semuanya, di tengah luasnya kosmos batinnya, satu dunia tetap ada. Dan itu tidak transparan. Itu nyata. Dunia ini, tidak seperti yang lainnya, berdenyut dengan kehidupan dan kekuatan, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang bernapas. Gunung-gunung menjulang tinggi, lautan bergolak, langit berderak dengan energi ilahi, itu adalah wilayah yang lengkap dengan sendirinya. Dan di jantung dunia ini, tertusuk dalam-dalam ke intinya seperti kebenaran yang tak tergoyahkan, ada sebilah pedang. Pedang dari baja kusam, tanpa ujung, tanpa kilau, tanpa cahaya ilahi. Pedang itu tampak kuno dan tak bernyawa, seolah-olah telah melewati waktu yang tak terhitung lamanya. Namun sejak Yun Ce melihatnya, dia tahu. Pedang itu hidup. Dunia-dunia lain, yang masih bertahan seperti mimpi yang memudar, kini menuangkan energi mereka ke dalam satu pedang ini, seolah-olah membungkuk di hadapan seorang raja, mengorbankan diri mereka untuk menyalakan sesuatu yang tak terbayangkan. Seluruh tubuh Yun Ce gemetar. Saat tatapan Yun Ce mendarat pada pedang yang terkubur dalam-dalam di inti dunia yang hidup itu, rasa sakit yang tak tertahankan menusuk jiwanya, seolah-olah bilah pedang itu, yang tampak kusam dan tak bernyawa, telah menjadi sangat tajam dan telah mengiris langsung ke dalam esensi keberadaannya. Napasnya tersendat. Penglihatannya kabur. Rasa sakit itu tidak seperti apapun yang pernah dirasakannya, dingin, kuno, mutlak. Itu bukan sekadar senjata. Itu adalah kebenaran yang jauh di luar pemahaman. Karena tidak mampu menahan penderitaan, Yun Ce secara naluriah mengalihkan pandangannya. Saat dia melakukannya, rasa sakitnya memudar, tetapi pikirannya menjadi kacau. Sebelum dia bahkan bisa mulai pulih, dunia di sekitarnya berubah, terlipat dengan sendirinya seperti mimpi yang terurai.
dan tiba-tiba dia tidak lagi berada di nadinya yang dalam. Dia berdiri di ladang bunga yang luas. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi ladang bunga yang tak berujung, membawa serta aroma yang begitu lembut, begitu nostalgia, sehingga seluruh jiwa Yunche bergetar. Langit di atas dicat dengan warna emas dan biru lembut, seolah-olah senja baru saja mulai menyambut hari. Pemandangan itu damai, sangat menyakitkan. Terlalu damai untuk menjadi kenyataan. Dia melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi tubuhnya tidak lagi menanggapi keinginannya. Seolah-olah dia sedang mengamati dirinya sendiri melalui mata orang lain, gerakannya lepas, luas, seperti memori yang diputar ulang dengan sendirinya. Dalam penglihatan ini, dia duduk diam di bukit yang dipenuhi bunga, piring bambu diletakkan di pangkuannya, pisau ukir ramping di tangannya. Kata demi kata, goresan demi goresan, dia mengukir puisi di permukaan hijau yang halus dengan sangat hati-hati. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi urgensi atau rasa sakit, hanya kerinduan yang tenang dan rapuh. Kemudian, sebuah suara. Suara yang menghancurkan waktu dan mencapai kedalaman jiwa Yunche. Suara yang dia rindukan dengan setiap detak jantungnya. Suara yang dia takutkan tidak akan pernah dia dengar lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara itu lembut, ringan, halus, seperti angin yang menyapu air yang diterangi cahaya bulan. Napas Yunche tercekat di tenggorokannya. Suara itu, dirinya yang lain, yang ada dalam ingatan, berbalik perlahan, dan berdiri di sana, di tengah lautan bunga, adalah seorang wanita. Bukan sembarang wanita. Kecantikannya transenden, tidak wajar. Rambutnya berkilau seperti cahaya bulan, kulitnya seperti batu giok tanpa cacat. Mata yang menyimpan seluruh dunia di dalamnya menatap lembut ke arahnya, dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan kehangatan. Jubah panjang yang dikenakannya menari lembut tertiup angin, membuatnya tampak seolah-olah dia bisa menghilang ke dalam cahaya kapan saja. Shen 11. Yunche di masa sekarang gemetar. Shen 11, aku membuat puisi untukmu, hahaha. Yunche menggaruk bagian belakang kepalanya, tawanya canggung, wajahnya hangat karena bangga dan malu. Seperti seorang pemuda yang memamerkan mahakarya pertamanya yang canggung, dia mengulurkan piring bambu ke arahnya dengan kedua tangan, seolah-olah itu adalah benda paling berharga yang pernah dia buat. Shen 11 mengambil bambu itu dengan diam anggun seperti biasanya. Matanya jatuh pada karakter-karakter yang diukir, menelusuri goresan-goresan yang tidak rata dan menyentuh hati. Dia tidak langsung berbicara. Angin sepoi-sepoi bertiup di antara mereka saat dia membaca. Kemudian, pelan-pelan dia mendesah. Desahan itu mengandung banyak makna yang tidak dapat dia pahami saat itu. Sebelum dia sempat bertanya, dunia di sekitar mereka berubah. Ladang bunga memudar, dan pemandangan lain muncul. Lalu pemandangan lain. Dan pemandangan lain. Seperti halaman-halaman buku cerita yang dibalik tanpa jeda, kenangan mengalir maju dan mundur, momen-momen intim yang telah mereka bagi, gerakan-gerakan kecil yang dipertukarkan dalam keheningan, percakapan berbisik di bawah cahaya bintang. Waktu tidak lagi mematuhi perintah apapun. Terkadang mereka berjalan bersama dengan damai. Di waktu lain, dia berdiri sendirian. Yunche, yang asli, yang terperangkap dalam penglihatan ini, menyaksikan ingatannya berputar seperti mimpi. Ia mencoba mengendalikan tubuhnya kembali, menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal yang kini disesalinya atau melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukannya. Namun, semuanya sia-sia. Tubuhnya adalah milik masa lalu, milik pilihan yang telah dibuat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Akhirnya, penglihatan itu berhenti pada satu adegan. Adegan yang tidak akan pernah bisa dilupakan Yunche.
Wajahnya sendiri berubah marah, putus asa, dan sakit saat ia berteriak pada wanita di hadapannya, padanya. "Jika kau tidak melepaskanku, aku akan membencimu selamanya." Raungan itu, tajam, menusuk, dibumbui dengan patah hati, bergema di seluruh alam yang tak lekang oleh waktu. Ia mengingat momen ini. Ini adalah hari ketika ia meninggalkan Shen 11, hari ketika ia terbang untuk menyelamatkan Jasmine, Dewa Bintang Pembantaian. Itu adalah momen yang menandai perpisahan terakhir mereka. Atau begitulah yang dipikirkannya. Namun kemudian, Shen 11 dalam penglihatan itu memalingkan wajahnya sedikit, tatapan lembutnya tertuju padanya, dan dengan suara selembut kelopak bunga yang jatuh, dia mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ada dalam ingatannya. "Bayangkan, ini adalah saat terakhir kita bersama." Boom! Pikiran Yunche meledak dengan kekacauan. Kata-kata itu, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak dalam ingatan itu. Tidak pada hari itu. Yang berarti, matanya membelalak menyadari. Napasnya tersendat. Shen 11 di depannya, orang yang mendesah pada puisinya yang telah berjalan bersamanya melalui ingatan demi ingatan yang telah berbicara melampaui batas masa lalu. Dia nyata. Bukan ilusi. Bukan proyeksi. Bukan ingatan. Dia hidup. Pemandangan terus terungkap, setiap napas, setiap detik menusuk jiwa Yunche. Versi dirinya dalam ingatan itu berbalik, punggungnya menghadap Shen 11. Langkahnya, tegas, penuh tekad, penuh rasa sakit yang tidak mau diakuinya, bergerak menjauh. Meninggalkannya di belakang. Lagi. Tidak. Yunche yang asli, kesadarannya mengawasi dari luar, tidak bisa menerimanya. Dia sudah cukup memperhatikan. Cukup menderita. Cukup kehilangan. Tiba-tiba, boom! Suara gemuruh meledak melalui dunia halus. Api menyala. Darah mendidih. Kehendak menyala. Darah Phoenix di nadinya meletus menjadi api merah tua. Darah Golden Crow melolong dengan cahaya yang membakar. Darah Kaisar Iblis melonjak dalam gelombang kekuatan hitam yang mendidih. Tubuhnya terbakar, dan di atas semuanya, Dewa Ash, keadaannya yang paling menakutkan, meledak seperti malapetaka ilahi yang menjadi daging. Dia melepaskan segalanya. Semua yang ada padanya. Semua yang telah menjadi dirinya. Semua itu, untuk menghentikan sebuah kenangan. Untuk sekejap yang paling singkat, hanya sekejap dalam keabadian, versi dirinya dalam adegan itu berhenti. Tubuhnya menegang. Getaran menjalar di punggungnya. Namun itu tidak cukup. Tidak cukup. Yunche dapat merasakannya, kekuatan hisap yang luar biasa menarik jiwanya. Rantai yang tak terlihat, gravitasi yang tidak wajar mencoba mencabutnya dari tempat ini. Karena dia tidak seharusnya berada di sini. Tempat ini, alam ini, bukan milik yang hidup. Dan lebih buruk lagi, bukan milik yang mati juga. Ini adalah tempat di luar sana. Tempat tanpa waktu. Tanpa aturan. Retakan dalam realitas di mana hidup dan mati kabur, celah liminal antara takdir. Yunche menggertakkan giginya. Tubuhnya hancur di bawah tekanan. Jiwanya menjerit. Namun hatinya meraung lebih keras daripada tarikan takdir. Tidak, tidak lagi. Aku tidak akan membiarkan ini menjadi momen terakhir kita. Penglihatannya kabur, bukan karena rasa sakit, tetapi karena air mata. Shen 11, tolong. Hentikan aku. Namun, tubuhnya terus melayang. Yunche meraung sekuat tenaga, jiwanya tercabik-cabik saat ia ditarik paksa kembali ke dunia nyata. Daya isap yang luar biasa dari alam ambang itu
batas antara hidup dan mati mulai menang. Ingatannya mulai memudar. Sosok Shen 11 kembali menjauh. Tidak. 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 Namun kemudian, tepat saat benang terakhir jiwanya hendak ditarik. Cahaya yang menyilaukan meletus dari dalam tubuh dunia nyatanya. Meledak melalui dadanya seperti kebangkitan ilahi, cermin samsara melayang keluar, berputar perlahan, tenang, melepaskan cahaya yang menghancurkan abu-abu kusam jurang. Cahaya suci. Cahaya yang terlupakan. Cahaya yang melampaui hidup dan mati. Cermin itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah akhirnya menjawab panggilan putus asa dari tuannya. Cahayanya menembus jauh ke dalam kabut tak berujung, lebih dalam dari yang pernah dicapai oleh Raja Abisal. Lebih dalam dari waktu. Lebih dalam dari takdir itu sendiri. Ia mencari. Ia meraih sesuatu. Atau seseorang. Namun, tidak peduli seberapa ilahi cahayanya, tidak peduli seberapa bertekad cahayanya, hubungan yang dicarinya masih berada di luar jangkauan. Jalannya tetap terhalang. Takdir menolak untuk menyerah. Namun, cermin itu tidak menyerah. Ia menolak untuk menyerah. Ia berdenyut lagi, cahayanya bergetar seperti detak jantung, beresonansi dengan jiwa Yunce di balik tabir realitas. Dan kemudian, kembali ke alam ingatan yang retak, Yunce yang telah berpaling, yang telah meninggalkannya sekali sebelumnya, tiba-tiba berhenti di tengah langkah. Tubuhnya gemetar. Dan sepatah kata keluar dari bibirnya. Shen 11. Suara itu bukan milik kenangan. Itu bukan milik masa lalu. Itu dia. Yunce yang asli telah menguasai, merebut kembali kendali dari takdir untuk sesaat yang mustahil. Dia berbalik. Dia bergegas ke pelukannya, menarik Shen 11 ke dalam pelukannya dengan segenap yang dimilikinya. Genggamannya putus asa, gemetar, seperti dia takut melepaskannya berarti kehilangannya lagi selamanya. Dia gemetar dalam pelukannya. Yunce. Suara Shen 11 bergetar seperti angin yang melewati ladang bunga yang sedang mekar. Tatapan matanya yang halus terkunci padanya dengan ketidakpercayaan, bibirnya yang halus terbuka seolah ingin berbicara lagi tetapi gagal. Selama hampir 100 tahun, dia telah menghidupkan kembali momen-momen ini, kenangan yang sama ini, perpisahan yang sama ini, berulang-ulang. Waktu tidak berarti apa-apa di tempat ini, tetapi rasa sakitnya selalu nyata. Namun kali ini berbeda. Dia tidak pergi begitu saja. Dia tidak menghilang seperti biasanya. Dia ada di sini, hangat, nyata, dan memeluknya. Kehangatannya menyebar ke dalam dirinya, mencairkan dingin abadi yang telah membungkus jiwanya selama yang terasa seperti kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memejamkan mata, bersandar padanya hanya untuk menarik napas. Dan kemudian dia berbicara, lembut, ragu-ragu. Apakah kamu jatuh juga? Yunce berkedip, terkejut. Jatuh, dia menggema dalam kebingungan, suaranya kasar dan rendah. Jantungnya berdebar-debar, dia punya begitu banyak hal untuk dikatakan, begitu banyak pertanyaan, begitu banyak hal yang telah dia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun karena rasa sakit dan kerinduan. Namun sebelum dia bisa berbicara, Shen 11 mendorongnya menjauh. Matanya menajam, ekspresi lembutnya berubah menjadi serius. Ada urgensi dalam suaranya sekarang, dan kekhawatiran. Sepertinya kamu belum jatuh. Itu bagus. Dia menarik napas, panjang, sakit, lega. Kemudian, dengan sungguh-sungguh, dia berbicara lagi. Dengarkan aku baik-baik, Yunce. Tempat ini adalah alam di luar kehidupan, di luar kematian. Kita berada di dalam sumur samsara.
Tidak ada sesuatu pun dari dunia yang hidup yang boleh masuk ke sini. Kata-katanya mengguncangnya. Sumur samsara, ulangnya, tercengang. Shen 11 mengangguk. Suaranya melembut, tetapi mengandung beban, kepastian. Jika kau masih hidup, kau harus pergi, sekarang. Sebelum terlambat. Sebelum tempat ini membawamu dari dunia atas selamanya. Tangannya menekan dadanya, bukan dengan paksaan, tetapi dengan tekad. Temukan Yun 11. Dia putri kita. Dia membutuhkanmu. Suaranya sedikit bergetar. Hiduplah untuknya, jalani hidup yang bahagia, bahkan jika aku tidak bisa berada di sana. Tunggu. Mulut Yun Ce terbuka untuk memprotes, memohon, tetapi tidak ada waktu. Di luar, di dunia nyata, cahaya cermin samsara mulai meredup. Setelah berusaha keras untuk menjangkau seluruh alam dan gagal untuk terhubung sepenuhnya, ia mulai menarik kembali cahaya ilahinya. Cermin itu, meskipun kuno dan ilahi, tidaklah maha kuasa. Ia telah melakukan hal yang mustahil. Namun, ia tidak dapat melakukan lebih dari itu. Di dalam sumur samsara, Yun Ce tiba-tiba merasakannya. Sebuah tarikan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah surga sendiri telah menjangkau untuk mencabiknya kembali dari tempat yang bukan seharusnya. Tidak, belum, ia mengulurkan tangannya lagi, jari-jarinya menyentuh jari-jarinya. Namun, dunia di sekitarnya bersinar putih, dan kesadarannya ditelan seluruhnya. Dan kemudian, matanya terbuka lebar. Dunia kelabu laut kabut tak berujung kembali. Cahaya redup, debu jurang berputar lembut di sekelilingnya sekali lagi, dan Shen 11 telah pergi. Hilang dari pandangan. Hilang dari sentuhan. Hilang lagi, sama seperti sebelumnya. Namun Yun Ce berdiri di sana, tak bergerak, dadanya naik turun dengan cepat, jantungnya berdebar kencang dengan rasa sakit yang tak kunjung reda.